yang katanya bertugas untuk menjaga nyawa Prabowo dan juga menjaga keamanan Kementerian Pertahanan, menjaga tamu-tamu khusus Kemenhan, sehingga tidak salah memang Pak Jokowi memilih jadi Menteri Pertahanan, bukan? Enaknya jadi rival di era Pak Jokowi. Ditulis oleh Agus Olowan dari Siwo.com. Bak ketiban durian runtuh, begitulah enaknya seorang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di 5 tahun terakhir kepemimpinan Pak Jokowi. Bagaimana tidak, Prabowo Subianto berpangkat terakhir Letnan Jenderal yang juga dikenal dengan seorang tokoh militer Tentara Nasional Indonesia, plus dikenal paling banyak mencalonkan presiden maupun wakil presiden dalam catatan Najwa. Catatan saya. Prabowo Subianto sudah 4 kali mencalonkan diri. Diawali tahun 2004, Prabowo ini maju dalam konvensi calon presiden Partai Golkar. Ia kalah. Konvensi dimenangkan Wiranto yang kemudian menjadi calon presiden dari Partai Golkar berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Tahun 2009 kembali Prabowo unjuk gigi dengan partai barunya bernama Gerindra. Prabowo berlabuh dalam koalisi bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusung Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden dan lewat perundingan yang amat alot. Akhirnya Prabowo Subianto legowo dan merelakan dirinya menjadi calon wakil presidennya Megawati yang jadi calon presiden. Walau akhirnya gagal karena Pilpres dimenangkan SBY dan Budiono, Prabowo Subianto tidak kenal lelah untuk kembali mencalonkan diri. Terbukti di tahun 2014 dengan PD-nya, Prabowo menggandeng Ketua PAN, Hatta Rajasa, dan didukung oleh koalisi gemuk karena ada Partai Golkar, PKS, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sehingga mereka merasa di atas angin. Apalagi Partai Gerindra kala itu diklaim sudah tumbuh lebih besar dibandingkan dari tahun 2009, di mana kursi Partai Gerindra meningkat pesat menjadi 73 kursi dari sebelumnya hanya 26 kursi, yang menjadikan daya tawar Prabowo Subianto jadi capres semakin kuat. Namun apa daya, rakyat Indonesia lebih memilih Pak Jokowi Yusuf Kala dibandingkan Prabowo Hatta Rajasa. Walau dikatakan berdarah-darah dan penuh intrik, salah satu paling fenomenal dan akan dikenang publik sepanjang sejarah Pilpres kita tentunya sikap sujud syukur pasangan Prabowo Hatta Rajasa yang merasa menang karena mengandalkan hasil quick count yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta yang tidak perlu saya sebutkan di sini, yang sampai sekarang banyak diplesetkan orang menjadi TV on. Tidak menyerah sampai di situ, Prabowo kembali mencoba peruntungannya di Pilpres berikutnya, tepatnya di tahun 2019 lalu. Dan lebih parah lagi, Prabowo kembali menantang Pak Jokowi yang kali ini berpasangan dengan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin. Sementara Prabowo sebagai penantang menggandeng pasangan muda Sandiaga Uno yang kala itu menjadi Wagub DKI Jakarta. Persaingan ketat dan cara Prabowo yang menghalalkan segala cara menggandeng ormas radikal FPI dan gerombolan-gerombolan kadrun. Kembali setelah tidak berterima dengan kekalahan, muncul kerusuhan-kerusuhan yang kembali menjadi catatan sejarah demokrasi Indonesia yang bakal diwaspadai agar tidak terulang di tahun-tahun berikutnya. Tentunya kenangan akan filosofi dan strategi perang yang beredar di YouTube dengan judul Lord of Burning House alias Rampoklah Rumah yang Sedang Terbakar menjadi viral yang membuat nama Prabowo Subianto menjadi menakutkan ketika berkuasa. Karena terus terang saya menjadi takut ketika Prabowo berkuasa dan menerapkan strategi itu. Wah, bisa berabe dan syukurlah Prabowo kalah lagi sehingga strategi Lord of Burning House tidak terwujud. Nah, sekarang kedamaian dan perdamaian sudah terwujud kembali walau belum 100% karena faktanya aksi-aksi masih berlanjut. Namun bersyukur karena strategi yang pernah dilontarkan Prabowo itu tidak terwujud. Walau menjelang Pilpres 9 Juli 2014 lalu itu kita disuguhi berbagai upaya menghalalkan segala cara dengan memfitnah, menuduh kafir, melecehkan lawan dan menghina kompetitor. Melalui berbagai sarana, media dan kesempatan secara masif dan bertubi-tubi, namun itu semua dapat dilalui negara kesatuan Republik Indonesia dengan baik. Sehingga muncul pemimpin yang benar-benar terlahir dari rahim Ibu Pertiwi dengan bijaksana dan penuh welas kasih. Ini dibuktikan dengan merangkul si pembuat onar atau rival abadinya dengan penuh senyuman dan pelukan kehangatan. Pak Jokowi sang pemimpin itu tahu bagaimana meredam aksi Lord of Burning House agar tidak sampai benar-benar merembes. Bagaimana caranya? Tak ada yang memprediksi kejutan yang diberikan oleh Pak Jokowi tentunya mendapatkan restu dari PDIP dan seluruh pendukungnya. Walau dengan berat hati tapi demi kedamaian dan perdamaian maka Presiden Jokowi memberikan sebuah jabatan menteri kepada Prabowo, Menteri Pertahanan. Inilah sejarah kali pertama sang rival abadi di 2 kali Pilpres dirangkul dan diberikan jabatan sesuai dengan kapasitas Prabowo sebagai seorang tokoh militer yang selalu mengumbar-umbar kelemahan pemerintahan Jokowi di bidang pertahanan. Prabowo dipercayakan oleh Pak Jokowi untuk mengurus Kementerian Pertahanan, sesuatu yang nampaknya mustahil bukan? Namun bagi Pak Jokowi, rival itu hanya sebatas di politik. Sebenarnya mereka itu adalah sahabat dekat yang saling mendukung, saling support, dan saling berbagi ilmu dan kecakapan di bidang pemerintahan. Begitulah kini Kementerian Pertahanan di era Pak Jokowi, Prabowo Subianto didapuk menjadi pemimpin yang membawa Indonesia unggul baik di dalam apalagi di luar negeri.
Buktinya, dengan posisi itu Prabowo tidak bisa berbuat apa-apa untuk ngapa-ngapain HRS ataupun siapa dari golongan mereka yang merasa mendukung Prabowo sampai mati-matian di Pilpres 2019 lalu. Cara jitu Pak Jokowi ini membuahkan hasil. Prabowo ternyata jadi menteri paling loyal, plus pujian tak terduga dari rival abadi itu jikalau Pak Jokowi memang adalah presiden yang benar-benar tulus ikhlas bekerja untuk rakyat. Apakah itu pujian kosong atau benar-benar dari lubuk hati Prabowo? Entahlah, hanya waktu yang bisa menjawab. Dan baru-baru ini, Prabowo diam-diam terbang ke Korsel untuk menghadiri acara peluncuran pesawat tempur Korean Fighter Experimental atau Indonesian Fighter Experimental di Korea Selatan. Pesawat KFX atau IFX yang diberi nama KF-21 Boramai itu merupakan hasil kerjasama antara Indonesia dan Korsel. Dalam pertemuannya dengan Menhan Korsel Suh-wook pada Kamis 8 April, Prabowo mengatakan Kementerian Pertahanan RI siap membangun hubungan kerjasama pertahanan yang lebih kuat dengan Korea Selatan. Dia juga melihat masih banyak peluang kerjasama pertahanan yang perlu dijajaki bersama, terutama dalam rangka membangun rasa saling percaya dan meningkatkan kerjasama industri pertahanan. Kemudian pada 7 Januari 2016, Indonesia dan Korea Selatan menandatangani COSAR Agreement. Seperti diketahui, proyek pengembangan pesawat tempur KFX atau IFX sempat tertunda sekitar tahun 2009. Targetnya pada tahun 2020 pesawat tempur sudah bisa diproduksi, pada 2025 diharapkan sudah bisa beroperasi. KFX atau IFX merupakan proyek jangka panjang Indonesia dan Korsel. Kedua negara menargetkan produksi 168 unit pesawat dengan pembagian yang disesuaikan dengan kontribusi masing-masing, yakni 120 unit untuk Korsel dan 48 unit untuk Indonesia. Terbaru Prabowo Subianto, makanya saya katakan enaknya jadi rival di masanya Pak Jokowi ini adalah dengan beredarnya video Denwalsus, Detesmen Pengawal Khusus yang katanya bertugas untuk menjaga nyawa Prabowo dan juga menjaga keamanan Kementerian Pertahanan, menjaga tamu-tamu khusus Kemenhan, serta menggelar upacara kehormatan terhadap para tamu negara. Intinya memang berkat Pak Jokowi, Prabowo bisa berkreasi dan berinovasi dengan kemampuannya di bidang militer, sehingga tidak salah memang Pak Jokowi memilih jadi Menteri Pertahanan, bukan? Jadi bahasa proyek mangkrak yang disebutkan oleh Said Didu seharusnya dia sampaikan kepada SBY, sekaligus meminta kepadanya agar berterima kasih kepada Jokowi karena telah menyelamatkan mukanya. Said Didu tidak paham esensi dari pembangunan infrastruktur, malah bikin malu SBY. Ditulis oleh Jaya Surbakti dari Siwo.com. Sifat seperti Said Didu ini saya pikir tidak produktif dan tidak profesional, dan lebih cenderung hanya memperkeruh suasana, mengais kesempatan di dalam kesempitan. Bukannya membantu agar negara ini bisa cepat maju, tapi hanya mencari-cari kesalahan yang diada-adakan dengan maksud untuk menyerang pemerintah yang sedang bekerja. Ini tidak lebih seperti SBY saat dulu menjabat presiden. Dia tidak melakukan apa-apa, yang penting buat menerjemahkan tanggung jawabnya. 10 tahun menjabat, yang terdengar hanya dentingan gitar bassnya dalam menciptakan lagu. Tapi setelah tidak lagi menjabat, gayanya seperti paling mengerti tentang negara dan kepresidenan. 11-12 dengan Said Didu. Saat dulu menjabat di BUMN, saya tidak melihat prestasinya yang menonjol. Bahkan dibanding kinerjanya, lebih banyak kontroversi sikapnya yang mencuat ke muka publik. Sampai akhirnya saya mendengar kabar pencopotan dirinya dari pejabat di PT Bukit Asam. Tapi belakangan, setelah tidak ada lagi yang mempercayakan amanah kepadanya, semua pekerjaan BUMN dikritisinya dengan sembarang. Asal ngecap cenderung tanpa logika. Terlihat sekali kesan ingin dinilai paling mengerti mengenai BUMN dan kinerjanya. Orang-orang seperti ini selama ini kemana sih? Kok kereta sudah lewat baru mau beli tiket? Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba Said Didu mengatakan kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir mewariskan proyek-proyek mangkrak perusahaan plat merah, khususnya sektor karya. Sebetulnya Bung Arya atau staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga dan Erick Thohir panen proyek mangkrak. Pada 2018-2019 kalau nggak ada PMN, pasti di 2021 proyek-proyek itu mangkrak waktu selesai dikerjakan. Ujar Said dalam diskusi virtual Jumat 9 April 2021. Menurutnya, proyek yang dikerjakan BUMN tidak memiliki nilai ekonomi tanpa menggelontorkan penyertaan modal negara. Dia kemudian mencontohkan proyek Jalan Tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu, dan Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati. Saya melihat Said Didu ini tidak mengerti esensi dari pembangunan infrastruktur, bahwa tidak selamanya pembangunan infrastruktur itu berbanding lurus dengan kecepatan pendapatan secara langsung dari keberadaannya. Ia dibutuhkan untuk mendongkrak perekonomian negara, namun belum tentu ia sendiri akan langsung menjadi potensi terdekat untuk pendapatan daerah atau negara. Contoh bendungan, waduk, dan pengairan dibuat untuk meningkatkan taraf hidup petani, tapi tidak berarti waduk dan pengairan itu punya nilai ekonomi langsung.
Sebuah tol dibuat dalam pengerjaannya saja sudah memberikan kehidupan bagi pelaku usaha dan perputaran ekonomi di sektor area. Begitu ia selesai dikerjakan dan resmi digunakan, perputaran ekonomi atas penggunaan jalan tol itu akan segera terdongkrak karena kecepatan mobilitas logistik dan sebagainya. Tapi belum tentu jalan tol itu sendiri menjadi sumber pendapatan pada tahun-tahun awal penggunaan. Besar kemungkinan mereka akan mencapai itu setelah berjalan waktu di atas 5, bahkan 10 tahunan. Begitupun dengan bandara, pergerakan perubahan gaya hidup dari masyarakat yang awalnya belum familiar dengan bandara menjadi yang disuguhkan fasilitas bandara, tidak secepat orang membalikkan telapak tangan. Proses menjadi ramai seperti bandara internasional pada umumnya juga membutuhkan pembangunan lain di sekitar bandara yang memicu kebutuhan percepatan warga untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bandara sangat diperlukan dan dia harus dibangun sesegera mungkin, justru saat warga belum benar-benar terdesak untuk membutuhkannya. Seiring berkembangnya pembangunan warga, maka bandara juga akan semakin dibutuhkan. Tinggal bagaimana caranya agar sebelum kebutuhan masyarakat benar-benar maksimal, bandara juga dapat dioptimalkan fungsi dan manfaatnya. Lagi pula, setahu saya, Bandar Kertajati itu adalah justru proyek mangkrak era SBY yang sudah menghabiskan dana yang besar sekali. Tidak layak sekali kalau proyek yang sudah menghabiskan anggaran lalu didiamkan menjadi kerugian. Jokowi hadir untuk menyelesaikannya dan menjaga agar kerugian tidak semakin besar. Kalaupun sekarang fungsi bandara ini belum seperti yang diharapkan, itu sudah resiko dari kajian pemerintahan era SBY yang sudah terlanjur menjalankan proyek ini, lalu berhenti di tengah jalan. Kedepannya tinggal melakukan kajian baru, akan dibawa kemana kelak proyek yang sudah jadi ini. Kita diberikan akal dan kesempatan untuk menjadikannya lebih potensial, daripada hanya mendiamkannya dan menjadikannya proyek mangkrak. Jadi bahasa proyek mangkrak yang disebutkan oleh Said Didu seharusnya dia sampaikan kepada SBY, sekaligus meminta kepadanya agar berterima kasih kepada Jokowi karena telah menyelamatkan mukanya dengan satu persatu proyek mangkrak yang diwariskannya buat negara ini dikerjakan oleh Jokowi sampai tuntas.